بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Baik Bapak Ibu jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab Ar-Raja. Ar-Raja dari kitab Hadaiqul Haqaiq, taman-taman dari hakikat. Sebelumnya Al-Khawf ya. Ar-Raja fil lughati al-amal ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberkahi kita yang hadir, disampaikan keberkahan ini kepada siapa yang disurunkan Al-Fatihah kepadanya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada zuriatnya, ulama pewarisnya dan pengarang. Ar-Raja ya, secara bahasa berarti al-amalu pakai hamzah, harapan, cita-cita ya. Wa qad jaa bi ma'na al-khauf, kadang-kadang raja itu juga diartikan khauf, sama dengan khauf tapi beda dengan khauf. Khaufun alaihim itu beda. Kalau la khaufun alaihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ya. Khauf di situ takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sini khauf adalah khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya ya. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada satu ayat yang arti raja di situ adalah al-khauf ya. Surah Nuh ya. La tarjuna lillahi waqara. Ayat berapa? Ayat 13 ya. Malakum ya. Apa yang membuat kamu la tarjuna lillahi waqara, tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan hati. Nah, itu secara harfiah. Tapi juga berarti la tarjuna, kamu tidak takut kepada Allah dengan rendah hati. Ya. Ai malakum la takhafuna 'azamatallah. Kenapa kalian tidak takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala? Lalu pengarang kitab ini mengatakan ar-raja'u inda ahli al-haqiqah. Raja menurut ahli haqiqah, menurut ulama ahli qalbu, ahli rohani, harapan itu menurut mereka itu bukan harapan sekedar berharap hidup senang, itu terlalu biasa. Berharap tidak sakit, itu terlalu biasa. Beliau mengatakan ar-raja inda ahli al-haqiqah ta'alluqul qalbi bihusuli mahbubin fil mustaqbal. Kalau diterjemahkan, qalbu atau inginnya qalbu untuk mendapatkan sesuatu yang disukainya di masa depan. Apa saja itu? Istiqah bijudil karam, percaya kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim pernah didatangi oleh penyembah api. Beliau ini biasanya siapapun yang datang itu dibuatkan makanan, disembelihkan kambing. Maka muncullah cocok logi orang sekarang, kenapa kalau ada orang datang terus kita buatin kebuli? Ya, nggak nyampe ke sono ya.
Tapi Nabi Ibrahim ketika ada tamu, beliau buatkan makanan paling enak. Giliran datang penyembah api, penyembah berhalanya api. Ibrahim, la tatbakh lahu. Kenapa engkau wahai Ibrahim tidak mau masak untuk orang itu? Cuma karena dia beda agama dengan kamu. Aku ut'imuhu 70 marrah fil yawmi ma'a kufri. Aku memberinya makan 70 kali setiap hari. Makanan apa aja ya, makanan fisiknya, jasadnya, pikirannya, satu sel di tubuhnya. Itu lebih dari 70 kali setiap hari. Sedangkan dia kufur kepadaku. Dia tidak kufur kepadamu. Ini teguran Allah kepada Nabi Ibrahim. Apalagi makna daripada ar-raja, qurbul qalbi min lutfir Rabb. Rasa dekat kalbu kepada kelembutan Allah. Ini orang-orang yang jauh dari kelembutan ini akan salah kalau udah berbeda faham dengan orang. Ya. Ini tersiksa nih orang-orang begini, dikasihan. Perbedaannya membuat dia tidak bisa nyaman hidup. Kasihan orang-orang seperti ini. Berarti di kolbunya kurang rajanya, mungkin khaufnya kebanyakan. Ya. Yang berikut makna daripada ar-raja adalah sururul fuadi bi husnil mi'ad, hayatul qalbi bil amali, an-nadhru ila rahmatillahi, ila sa'ati rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Intinya ada di bagian akhir, memandang keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sempit cara berpikirnya akan sempit kalbunya. Akan sempit juga dia dalam memandang luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, raja ini nggak boleh ada kecuali ada khauf, ada rasa takut. Takut dimurkai Allah. Raja ini harap kepada rahmat Allah. Saya sudah jelaskan di bulan yang lalu. Al-khawf bijalali, ar-raja'u bijamali. Khauf itu karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketegasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncul rasa takut, segan gitu. Kita segan sama orang yang sangat berkarismatik. Lain yang disebut raja. Raja ini saya mengartikan sikap bermanja seorang hamba kepada Allah yang luas rahmatnya. Maka khauf dan raja tidak boleh dipisah. La yatahaqqaq illa ma'al khauf. Rasa raja, rasa takut, rasa harap ini tidaklah sah kecuali ada rasa takut juga. Nah, kita ini kalau terlalu tinggi ke dalam diri, kadang-kadang kepada orang lain kita pakai khauf. Baru amalannya subuh berjamaah udah merasa suci aja, ya. Lalu nganggap orang yang belum sholat subuh bersama kita sebagai munafik. Di masa Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan seberat-berat atqal salah alal munafiqin al-isya'u wal fajr. Seberat-berat salat bagi orang munafik itu isya dan fajar. Itu bukan untuk menilai tetangga atau untuk nilai teman. Lihat nih, tetangganya ada nggak nih? Apalagi tetangganya ustad. Oh, kayaknya ustad munafik nih. Ya, nggak ada subuh sama kita. Dia nggak tahu si ustad riyadhahnya panjang dan dia suara subuhnya bukan di sini. Main suudzon, berbulu
berburuk sangka. Baru amalannya sholat subuh, udah ngerasa kayak suci aja. Baru pemahamannya ya sangat biasa lah. Udah merasa paling benar. Nih hati-hati nih. Ya, kalau lagi semangat tuh kadang-kadang kita nyerang orang lain. Roja kepada dirinya, tapi khauf ke orang lain. Seharusnya itu ada pada diri kita semua. Oke, hari ini saya subuh. Emang jamin nanti zuhur selamat. Emang jamin nanti asar. Jamin nanti maghrib. Ya. Jadi khauf dan roja diterapkan langsung pada diri kita. Kalaupun hari ini, pagi ini aku sanggup subuh, belum tentu esok hari bisa. Rasa takut inilah kemudian membuat kita berharap semoga Allah mengisi. Maka bagi saya ar-roja ini, khauf dan roja itu membuat satu perasaan harap-harap cemas pada hambanya, sehingga membuat si hamba memohon doa istiqomah setiap saat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang takut tapi tidak ada rasa harap, nanti yang terjadi al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, dia ada rasa harap kepada rahmat Allah, tapi takutnya kurang. Maka orang ini terlalu percaya diri. Ya, udah ngerasa wali Allah aja ya. Udah ngerasa kelompoknya benar. Kelompoknya mungkin benar, dianya nggak benar. ولهذا قال بعضهم كل من خرج يقتبس نارا فنودي بنبوة وكل ما لا تخاف أخوف مما تخاف كما قال تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. Oh enggak apa-apa. Tapi yang ini belum saya baca. Ya. Tenang aja ya. Kurikulumnya mengikuti yang ini aja. Ini kan salah tulis ini ya. Al-Huzn. Diganti aja Ustaz. Sayyidina Musa ketika beliau berjalan, beliau dikejar-kejar oleh Firaun. Nah, di saat itu beliau kemudian mendapatkan harapan. Tiba-tiba dia melihat ada dua perempuan ngambil air, tapi sepertinya kesusahan. Sayyidina Musa dapat wahyu dari Allah bantu orang itu. Maka dia bantu. Ternyata itulah bantuan sedikit, itulah mulai harapan bagi Sayyidina Musa untuk membangun dakwahnya. Ini kan belum saya ceritain. Ya, bulan lalu belum diceritain kan? Ya, belum saya ceritain. Jadi nggak ngikutin yang ada ya. Nanti nyampe di sana, insyaallah. Akhirnya Allah bukalah rahasianya. Perempuan yang dibantu itu adalah anak seorang nabi. Ya, nabi siapa namanya? Nabi Syuaib. Ya. Konon katanya Nabi Syuaib itu berbicara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, Nabi Syuaib. Syuaib secara bahasa Arab itu tasghir dari sya'bun, cabang kecil. Ya. Coba lihat di sini kisahnya. Si perempuan ke Nabi Musa berdua. Nah, ini sejarah pertama kali yang saya temukan perempuan melamar dengan bahasa halus. Bapakku manggil kamu, gitu. Itu cara perempuan melamar tuh Pak. Ente belum paham, Cung. Ya.
dari perempuan dulu. Bapakku mengundangmu datang. Ya. Ternyata ketemu Nabi Syuaib. Nah, si perempuan ternyata ngomong, ngajuin proposal sebelum datang Nabi Musa. Wahai ayahanda, itu yang nolong kami orangnya baik dan kekar, kuat, ya, qawi. Nah, ini proposal dari si anak. Nabi Syuaib tahu putrinya kalau muji seorang laki-laki pasti senang sama laki-laki itu, karena si putrinya tidak pernah memuji siapapun, laki-laki manapun. Dan Nabi Musa memang laki-laki terkuat di zamannya. Bisa bayangkan itu di zaman terjadi pertengkaran antara Bani Israel dan orang-orang Mesir, beliau cuma mukul sekali itu tumbang langsung lawannya. Ada yang bisa begitu, Pak? Itu silat Nabi Musa namanya, Pak. Ya, nggak perlu pakai baca buku. Itu norak itu, ya. Dan di situ ada mahar. Maharnya apa? Bekerja, membantu merawat ternak Nabi Syuaib. Jadi memang nabi-nabi dari dulu beternak kebanyakan. Karena itu pekerjaan paling mudah dilakukan. Tapi jangan dibayangin dulu kayak sekarang ada air keran. Ya. Dulu orang ngambil air itu ke sumur. Sumur itu bukan kayak sumur bor. Sumur itu bayangkan kita tinggal di sini, ada agak telaga di bawah. Nah, telaga itu disebut sumur. Semua orang ngambil tuh. Dulu yang ngambil biasanya perempuan. Sampai ke zaman Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, beliau pun masih begitu. Sayyidah Fatimah penghulu wanita-wanita di surga, tangannya sudah kapalan karena bawa air untuk Sayyidina Ali. Makanya nyakitin hati Fatimah, diberikan budak, diberikan pembantu. Rasulullah mengatakan, kamu ngabdi yang sempurna untuk suamimu. Ya, gimana caranya? Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, atau Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. 33, ditutup 100. Kamu tidur dengan itu, bangun segar. Maka disebutlah ini zikir Fatimah. Nabi ngajarin Fatimah. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan zikir ini sebelum tidur. Kecuali waktu perang Siffin, agak telat. Sebelum tidurnya agak kemalaman. Ini siapa? Sayyidina Ali. Nah, bagi yang berzikir pada Isya 33, ini termasuk sudah dapat. Karena sudah habis Isya menjelang tidur. Dan lebih afdal jika sebelum tidur dibaca lagi. Ya. Ditiup. Nah, ini enggak disebutkan di hadisnya, ditiup tangannya. Tuh kepalanya sakit, Pak. Mikirin dunia. Tiup kepalanya. Ya. Pegang, ya Allah, rahmati kepalaku. Ya. Berikan kekuatan, kesegaran ke dalam badanku. Ke dalam jiwaku, ke dalam ruhaniku. Insya Allah Allah berikan kekuatan. Ini zikir Fatimah. Ya. Zikir Fatimah. Ini bukan zikir Syiah, ya. Kita mencintai Fatimah. Kita mencintai Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Dari situlah kemudian Nabi Musa yang tadinya sangat sakti itu pun ternyata mesti mulai dari basic. Dia menjadi seorang suami yang harus bayar mahar. Ini bayar maharnya kredit. Ini dalil boleh bayar mahar kredit. Ada yang mau nikah lagi, Pak? Ya, belum punya mahar nih. Kata mertuanya, ya udah kamu kerja kepada saya 7 tahun atau 10 tahun jika kau mau menyempurnakan. Kata Nabi Musa, siap. Ya.
Gimana Jum? Ente mau? Tuh banyak tuh depan tuh. Ketika kita mendengarkan kalam begitu, maka ulama kita mengistidbat, memberikan dasar hukum bahwa boleh bermahar secara tidak langsung, tidak tunai. Ya, biasanya bapak kalau nikahin anak atau menikah gimana? Dengan mahar sekian tunai, gitu ya. Kalau dibacanya keren. Tahu Nabi Musa sabarnya bukan main, tuh mau. Karena ia dididik seperti itu. Nabi Musa kan tadinya tinggal di istana. Tinggal di istana dari kecilnya. Allah wajibkan kepada Sayyidina Musa untuk menjalani sunnahnya para nabi sebelum dan setelahnya, yaitu menjadi pengembala domba. Ya, biar sabar. Ngurus domba itu sulit. Dia harus ada kesabaran. Beda dengan ngurus kambing di kita yang cuma sedikit. Ya, itu perlu ada kesabaran yang luar biasa, teliti. Nabi Musa dididik oleh Allah dengan cara seperti itu. Di puncak beliau sudah mau selesai bayar maharnya. Beliau mengatakan, wahai istriku, aku melihat ada api di sana. Itu di Gua Tur Sinai, ya. Maka biarkanlah aku ke sana. Ya. Berangkatlah beliau ke sana. Ternyata di situ ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala 30 hari. 30 hari itu nggak boleh gosok gigi. Ternyata beliau hari ke-30 ngerasa bau mulutnya, gosok gigi, bersiwak. Maka Allah mengatakan akmil, ya, sempurnakan menjadi 40 hari. Itulah dasar kenapa Sayyidina Musa riyadhah latihannya 40 hari. Karena latihan selama 10 tahun ditambah 40 hari itulah Sayyidina Musa kemudian membangun harapan yang luar biasa ketika berdakwah kepada Firaun. Ini coba antum lihat, ya. Ketika berdakwah kepada Firaun masih diperintahkan oleh Allah